SMA paling bagus ya. Karena dia tidak hanya membekali keilmuan untuk melanjutkan, ya, tetapi keterampilan sudah mulai masuk. Ya, jadi itu kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Hai semuanya. Kembali lagi di Semanpat Podcast dari Semanpat untuk semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini bersama kami host podcast kali ini saya Naila Mutiara dari kelas 12/4 bersama rekan hebat saya Arsakias Gustianus Sabadia dari kelas 12/4. Dan di kesempatan kali ini kita dapat berbincang bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Sarono MSI dan juga Bapak Dr. Samsuar SSI MT. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana Bapak kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bapak perjalanan ke sini berapa lama tuh kira-kira? Kalau saya dari Raja Basa, alhamdulillah lancar 30 menit. Oh, ada lama juga ya. Ya, saya karena dari UTB ya singkat sih, 8 menit udah nyampe. Apalagi kalau SMA 4 itu kan udah terkenal gitu, jadi nggak ada yang kenal gitu. Jadi kita langsung bisa akses langsung dapat. Alhamdulillah. Gimana Bapak kesan pesannya, kesan dari Bapak masuk SMA Negeri 4 Bandar Lampung ini, kayak mana kesan pertama kali? Yang pertama memang secara fisik kampus sekolahan sudah sangat bagus, sudah tertata secara baik ya. Terus kemudian ibu-ibu kepala sekolah dan timnya sudah sangat ramah. Cuman siswanya belum saya lihat karena pas sedang belajar. Dan alhamdulillah hari ini lihat mbak-mbak berdua luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak kayak mana? Saya karena pernah ke sini sebelumnya, jadi saya tahu persis perkembangannya luar biasa. SMA 4 ini ya, dulu sekitar tahun 90-an saya. Oh, lama juga ya Pak ya? Lama. So, kata saya sama wakil kepala sekolah, istri saya dulu sekolah di sini. Oh. Alumni ya. Pas waktu itu sekolah ini kayak masih jadul. Nah, sekarang luar biasa ya. Oke. Bapak, Kepala sekolahnya. Bapak gimana harapannya untuk SMA Negeri 4 Bandar Lampung ini agar kedepannya lebih baik lagi? Jadi begini, tentu SMA ini kan harapannya pendidikan antara ya. Jadi pertama adik-adik semua, termasuk semua siswa harus menetapkan melanjutkan studi. Syukur-syukur di negeri, di swasta pun tidak bisa. Dan biaya kuliah yang sering menjadi keluhan, menjadi hambatan anak-anak itu sebenarnya semuanya bisa diatasi ya. Salah satunya saya lihat tadi ada keterampilan potong rambut, terus kemudian ini podcast, terus kemudian tadi ada greenhouse. Itu adalah cara-cara nanti bisa dilakukan sambil part-time kerja, sambil part-time berwirausaha untuk melanjutkan studi. Karena kita sama-sama tahu salah satu yang paling penting untuk mensejahterakan masyarakat yang lebih luas dan keluarga itu adalah perubahan pendidikan ya. Jadi saya berharap betul anak-anak yang di SMA 4 ini didorong oleh Dewan Guru untuk menetapkan harus melanjutkan studi. Karena itu sekarang ini dorongan dari pemerintah, beasiswa diberikan itu jumlahnya besar. Tinggal sekarang itu ada di dalam hati adik-adik semua. Kalau mindsetnya sudah mengatakan saya bisa, pasti bisa. Tapi kalau belum ngomong saya tidak akan kuliah, ya sudah tertutup. Karena dalam manusia itu adik-adik ya, itu di dalam otak manusia itu kalau kita menyatakan optimis, nanti akan muncul namanya respon-respon positif. Pasti ada jalan keluar. Tetapi kalau sudah ngomong tidak, ya sudah. Otak-otak yang tadinya itu bisa berkembang ya sudah tertutup lagi. Ibarat tanaman yang tadinya mau mekar, kuncup, mati lagi. Iya. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau Bapak gimana Pak? Ya, baik ya. Jadi kita tahu SMA itu memang
seperti yang disampaikan oleh Profesor Ronald tadi, bahwa ini untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kalau ada bekal tambahan itu sangat luar biasa, ya. Soft Ini skill. bekal tambahan bagi siswa, ya, alumni nanti, ya. Jadi tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan untuk akademik, tetapi praktisi praktik yang lain itu diperoleh. Nah, ini SMA paling bagus, ya. Karena dia tidak hanya membekali keilmuan untuk melanjutkan, ya, tetapi keterampilan sudah mulai masuk. Ya, jadi itu kelebihan dari SMA 4, dari mungkin SMA yang lain juga sudah ada, tapi ini kita kesempatan bagaimana karena hadirnya UTB, kemudian dari Polina memberikan pengarahan, itu semua lebih dari SMA yang lain. Ya, jadi mungkin nanti pembinaan nanti, ya, ini Bapak Direktur, ya, Polinela bisa nanti konsultasi, kami juga di UTB, Utavita selaku yang mendapatkan hibah untuk di sini, ya kami welcome sekali kalau memang mau dikembangkan, apalagi kami punya jurusan komunikasi. Ya, jadi selamat karena dia ini luar biasa, lebihnya dari SMA yang lain, ya, ini akan lebih diminati oleh alumni SMP, ya. Oh, di samping ilmu pengetahuan kami juga dapat keterampilan. Ya, kalau SMK kan cuma keterampilan aja, ya. Iya. SMK kan, tapi kalau SMA ini di samping dari ilmu pengetahuan untuk pengembangan, dia keterampilannya juga sudah disiapkan, gitu, ya. Bener banget. Berarti yang paling penting itu emang soft skill sama tujuan ya Pak ya. Tujuannya itu harus yakin gitu kan. Nah, Bapak tadi bilang harus ada pengembangan gitu Pak. Dengan fasilitas yang telah diberikan Universitas Tulang Bawang, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas-fasilitas tersebut. Alhamdulillah kami bisa memakainya dan bermanfaat bagi kami. Kami selaku host juga biasanya kami bisa belajar hosting lagi, kami bisa mempromosikan SMA Negeri 4 Bandar Lampung ke depannya. Terima kasih ya Bapak. Nah, harapan Bapak untuk fasilitas-fasilitas yang telah diberikan itu apa Pak? Ya, semoga ini dikembangkan dan dirawat, ya. Ya, jangan berhenti inovasi itu terus, jangan, ya. Jadi kalau sudah dapat ini, bagaimana alat ini bisa berkembang lagi dan dirawat, gitu ya, supaya ini tidak hanya sebatas ini, tetapi akan lebih maju lagi. Amin. Kalau Bapak bagaimana? Secara prinsip gini, jadi ini adalah modal yang sangat luar biasa yang diberikan UTB kepada SMA 4. Jadi adik-adik harus tahu, harus merubah mindset bahwa ini adalah salah satu bentuk cara berwirausaha. Ini adalah kewirausahaan. Iya. Ya. Skala besarnya ini adik-adik bisa menjadi seorang entrepreneur yang sangat luar biasa. Jadi ini pandanglah ini skala awalnya, ya. Potong rambut, agroindustri, terus kemudian ini podcast. Jadi ini awal dari suatu kehidupan. Jadi adik-adik harus mengembangkan ini, terus belajar. Saya pikir alat ini sudah cukup untuk mewakili tahap awal. Tapi harus produknya itu seperti apa setiap hari. Jangan hanya produk portofolionya sekali ketika mewawancara Pak Direktur sama Pak Parek 1, tetapi setiap hari kalau bisa membuat konten yang positif. Nanti lama-lama akan terbentuk namanya habit, kebiasaan untuk konten yang positif. Dan itu secara tidak disadari biasanya adik-adik akan mempunyai nilai yang luar biasa. Jadi bukan hanya mendapatkan cuan, tetapi nilai itu adalah nilai yang mempunyai tak ada ukurannya gitu ya. Jadi silahkan selamat berkreasi untuk maju ke depan ya. Baiklah Bapak, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami tanyakan. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Jangan lupa maaf Bapak. Jangan lupa kembali lagi ke SMA Negeri 4 Bandar Lampung ya Pak. Kami dengan senang hati ya untuk ngajak Bapak berbincang kembali di sini. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak, bisa lihat ke kamera nanti kalau kami bilang SMA Negeri 4 Bandar Lampung, jawabannya Jaya Jaya Jaya. Oke. Baiklah teman-teman, selesai sudah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. SMA Negeri 4 Bandar Lampung, Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Foto ya Pak.